Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena segala kenikmatan yang Allah berikan di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, ya, bulan yang mulia, bulan yang diturunkannya Al-Qur'an. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan kita banyak hal, dari hal yang terkecil yaitu seperti makan, minum, sampai hal yang terbesar yaitu berupa negara. Para pemirsa Bengkulu Beriman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang Indonesia darurat korupsi. Insya Allah hari ini sudah ada di Zoom kita pemateri kita yaitu Ustadz Irwan Syahputra. Assalamualaikum, Dad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Tad? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat. Ya. Nah, berbicara tentang Indonesia darurat korupsi tadi, kita melihat banyak sekali kasus-kasus yang terjadi pada akhir-akhir ini di tahun 2023 ataupun setiap tahunnya Yang kemarin kasus korupsi yang kita tahu yaitu Rachel Alun yang dimana istri beliau ini pamer tas mewah, barang-barang branded dan juga saya baca lagi ada lagi kepala sekolah SMK di Bali itu korupsi hampir 1,7 miliar Nah, duitnya itu digunakan untuk judi. Nah, jadi saya ingin bertanya ini juga untuk pemirsa yang budiman, apakah sekarang ini di Indonesia itu mengalami yang namanya darurat korupsi? Nah, itu bagaimana penjelasannya, Tafadhol, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul untuk kemudian berbincang tentang suatu perkara, ini perkara korupsi Kemudian salawat bersalam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga juga selalu tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah di dalam risalah Islam ini sampai yaumil akhir nanti. Nah, berbicara tentang korupsi, apakah kemudian di negara kita ini termasuk ke dalam apa yang disebut dengan darurat korupsi? Mungkin kita bisa sedikit membaca datanya Tapi untuk sebelum masuk ke situ, kita harus memahami dulu bahwa korupsi ini adalah aktivitas kejahatan dimanapun negara. Jadi korupsi ini adalah sesuatu yang dimusuhi. Sama kemudian seperti narkoba, itu adalah sesuatu yang dimusuhi oleh hampir semua negara di dunia ini. Nah, jadi korupsi juga demikian. Apa itu korupsi? Kalau kemudian kita membaca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jadi korupsi itu adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi ataupun orang lain. Nah, ini kemudian definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan kemudian kalau kita membaca data ini, kemudian kami melihat data dari laman data box, itu disebutkan bahwa KPK dari tahun 2004 sampai tahun 2022 itu sudah menangani kasus
tentang korupsi ini sebanyak 1.351 kasus. Bayangkan ya, 350 kasus. Dan ketika kerugian negara dalam hal ini tentu ratusan miliar, mungkin bisa jadi akan mendekati triliunan ya untuk kasus-kasus korupsi, karena hampir setiap korupsi itu jumlahnya tidak sedikit ya, tidak main-main. Itu kalau dari 2024 sampai 2004 sampai 2022. Nah, kalau yang terbaru-baru ini, kemudian kita bisa mengaksesnya misalnya di dalam laman Detik.com. Tadi yang seperti disebutkan, ada kemudian kasus Rafael Alun yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka gitu ya dalam korupsi di dunia perpajakan. Ada lagi misalnya korupsi PT AMG ya, ini terkait tambang pasir. Ini di tahun ini saja ya. Dan kemudian di laman yang lainnya juga masih di Detik.com itu kemudian kepala sekolah ya, ex kepala sekolah SMKN MD itu kemudian korupsi sebanyak 1,7 miliar. Nah, ini sekelas kepala sekolah saja sudah bisa melakukan aktivitas korupsi sebanyak 1,7 miliar gitu. Dan ternyata ketika kita mengetahui itu digunakan untuk bermain judi. Nah, ini kan sudah perbuatannya salah, korupsi, digunakan juga untuk sesuatu yang salah, yaitu bermain judi. Ini kan luar biasa ini. Ada lagi tentang kasus korupsi ya, tentang bantuan COVID. Nah, ini kan sungguh memprihatinkan ya. Bantuan untuk kemudian COVID, rakyat yang membutuhkan, tapi kemudian dengan dilakukan korupsi oleh ex Kadisnaker Pemkab Serang. Nah, ini luar biasa ya, berarti bantuan kemanusiaan dikorupsi lagi. Ini kan sudah luar biasa. Jadi perik manusianya sudah sedikit-sedikit mulai menghilang gitu. Ada lagi tentang korupsi Tukin ya, tunjangan kinerja ASN Ditjen Minerba ESDM. Ini juga terjadi gitu ya. Korupsi ini memang merajalela hampir di setiap bidang. Jadi kemudian kalau kemudian kita sebut apakah Indonesia darurat korupsi, bisa jadi ya. Karena hampir setiap tahun Indonesia selalu tidak pernah absen dari kasus-kasus korupsi yang terungkap. Ini baru yang terungkap gitu ya. Bagaimana dengan kasus-kasus korupsi yang kemudian tidak terungkap? Wallahu alam, bisa jadi seperti fenomena gunung es ya. Jadi yang tampak itu ya yang memang bisa tercium. Ketika yang sudah tidak bisa tercium, wallahu alam, mungkin bisa jadi lebih banyak daripada yang sudah terungkap. Nah, ini kemudian yang memprihatinkan dari negara kita ya. Jadi uang negara banyak yang kemudian disalahgunakan oleh para pejabat-pejabat untuk memuaskan hawa nafsunya. Padahal di sisi lain, rakyat Indonesia ini masih banyak yang terkategori miskin gitu ya. Tapi kemudian uang-uang negara tersebut yang harus digunakan untuk rakyat malah kemudian dikorupsi. Nah, ini kemudian dipertanyakan ya, dari sisi keimanannya dipertanyakan, kemudian dari sisi kemanusiaannya juga dipertanyakan. Nah, demikian Umar. Baik, Tat. Nah, tadi sudah dijelaskan tadi ya, banyak sekali ya fakta-fakta terjadi korupsi ya, yang ada yang kita lihat ya dari mulai ya, yang di berita-berita itu hanya yang nampak saja tadi ya, belum lagi yang tidak nampak itu mungkin lebih banyak lagi tadi ya. Nah, jadi dengan segala ya banyaknya terjadi kasus korupsi tadi, apa sih sebab terjadinya korupsi itu ya, yang setiap tahunnya itu ya itu terjadi ya, bahkan korupsi ini terjadi secara terulang ya, secara mengulang-ulang kan. Nah, kira-kira apa sih penyebab dari terjadinya korupsi yang ada di Indonesia sekarang, Kak? Mungkin bisa dijelaskan, Kak, kepada pemirsa yang budiman. Kemudian kalau saya memperhatikan, ini ada dua faktor gitu ya, yang kemudian kenapa sih korupsi ini selalu saja terjadi dan setiap tahun selalu ada kasus-kasus yang kemudian terbongkar oleh KPK. Padahal kita tahu ya, banyak kasus-kasus korupsi sebelumnya itu kemudian orang-orang yang melakukan korupsi sudah tertangkap dan kemudian dihukum dengan penjara. Tapi kemudian kita melihat seolah-olah adanya kasus baru korupsi menandai bahwa mereka itu tidak takut dengan hukuman.
sehingga selalu terjadi korupsi lagi, nanti di tahun depan ada lagi kasus korupsi, tahun selanjutnya juga demikian. Nah, maka kemudian saya melihatnya yang pertama itu faktor individu ya. Kenapa kemudian individu sebagai pelaku korupsi melakukan korupsi gitu? Yang pertama, individu tersebut memiliki sifat tamak atau rakus gitu ya. Jadi dia hidup tidak mau hanya di batas ambang kecukupannya. Dia mau lebih, dan lebih lagi. Ini yang kemudian membuat orang-orang yang kemudian melakukan perbuatan haram ini ya, melakukan aktivitas korupsi. Misalnya kalau kemudian kita baca ya berita tentang Rafael Alun, itu kemudian istrinya itu punya koleksi barang-barang mewah ya, barang-barang mahal, dan itu kemudian disita juga dalam perkara korupsi tersebut. Itu artinya apa? Bahwa manusia itu kemudian ketika dia memperturutkan hawa nafsunya itu cenderung merasa tidak puas ya dengan sesuatu yang dimilikinya. Bayangkan ya, gaji seorang yang kerja di pajak ya, itu kemudian gajinya lebih dari cukup ya untuk kemudian membiayai hidupnya, keluarganya, kemudian mensekolahkan anak-anaknya, tapi kemudian masih saja melakukan aktivitas korupsi. Padahal kehidupannya sudah tercukupi lebih dari cukup. Berarti apa? Berarti kemudian sifat tamak atau rakusnya itu sangat mendominasi. Nah, yang kedua itu adalah gaya hidup yang konsumtif gitu. Padahal kemudian kita ya melihat bahwa para pejabat itu hidupnya sudah dipenuhi dengan kemewahan ya. Tapi dengan kemewahan yang mereka punya, ternyata mereka masih saja ingin lebih dari hanya sekedar mewah ya. Mau gaya hidup yang kemudian lebih mewah lagi dan sebagainya. Inilah kemudian yang mereka perturutkan. Sehingga apa? Sehingga ketika dia sudah mendapatkan sesuatu yang lebih dari cukup, dia mau lagi. Dan ketika dia mau lagi, tidak ada cara lain kemudian dengan cara korupsi, ya udah dia melakukan aktivitas korupsi. Ini yang kemudian yang bisa terjadi. Yang kemudian dari faktor individu adalah kontrol diri yang lemah ya. Kemudian ketika dia seorang muslim ini, berarti kontrol diri dengan ketakwaan kepada Allah itu adalah sesuatu yang masih lemah ya. Ketika seorang muslim dalam menjalankan amanah itu harusnya bersifat sesuai yang kemudian diamanahkan gitu. Tapi kemudian ketika kontrol diri lemah ya, maka seseorang itu bisa melaksanakan aktivitas korupsi tadi hanya untuk memperturutkan hawa nafsu, gaya hidup yang kemudian serba mewah dan lain sebagainya. Jadi kontrol dirinya lemah dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kemudian ketika keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu melemah dan melakukan aktivitas korupsi, maka di sisi lain juga kontrol dirinya terhadap peri kemanusiaan juga lemah juga ya. Mereka sudah hidup mewah. Banyak kemudian harta-harta yang sudah mereka miliki, tetapi masih melakukan aktivitas korupsi. Ketika di luar sana ya di negara Indonesia masih banyak orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan yang kemudian itu layak dibantu, dan harusnya uang-uang yang kemudian ada di negara itu dialokasikan untuk bantuan-bantuan tersebut seperti bantuan COVID yang kemudian tadi dikorupsi, maka berarti peri kemanusiaannya sudah mulai menghilang ya. Rakus ya, tamak. Itu dari faktor individu. Ada kemudian dari faktor selain individu, faktor eksternalnya. Apa itu? Yang pertama, kemungkinan terdapat celah dalam regulasi ya untuk melakukan aktivitas korupsi gitu. Jadi regulasi yang ada itu kemudian masih memberikan celah-celah bagi orang-orang yang ingin melakukan korupsi gitu. Jadi ada celah-celah yang kemudian bisa digunakan oleh mereka untuk bermain gitu. Kalau kemudian individu ya, individu ketika kemudian tidak ada kesempatan untuk berbuat kriminal atau berbuat tindak pidana korupsi, ketika itu tidak ada celah maka dia akan sulit gitu ya. Awalnya dia sudah ada niat ya, misalnya ingin korupsi ya. Tapi kemudian karena regulasinya itu sangat ketat, ya kemungkinan besar dia tidak akan melaksanakan aktivitas korupsi. Tapi kalau kemudian ya awalnya individu itu tidak punya niat untuk korupsi, tetapi dalam aktivitas ternyata ada celah-celah itu. Dalam regulasi ada celah-celah yang bisa dia manfaatkan. Lambat laun bisa jadi dia akan korupsi gitu dengan celah yang kemudian masih longgar.
yang masih belum ketat untuk kemudian mengatur aktivitas mereka. Dan selanjutnya itu adalah hukum yang tidak menjerakan. Ya. Kenapa? Karena kalau kemudian kita perhatikan kasus korupsi di Indonesia tadi ya, seperti yang disebutkan ada 1.351 kasus ya, dan banyak yang sudah tertangkap dan kemudian dipenjarakan. Jadi seolah-olah hukum yang sudah berlaku ini tidak menghalangi mereka untuk melakukan tindak korupsi gitu. Seolah-olah kemudian mereka tidak takut dengan hukum kurungan penjara yang dilakukan oleh negara terhadap para pelaku korupsi ini. Jadi seolah-olah mengatakan, oh cuma di penjara aja kok, kemudian hasilnya banyak lagi daripada kemudian penjara yang dilakukan oleh negara cuma beberapa tahun gitu. Jadi seolah-olah tidak menjerakan. Inilah yang kemudian menjadi faktor eksternal gitu. Kalau hukuman itu kemudian menjerakan ya, hukuman itu berefek terhadap psikis mereka, tentu banyak orang yang kemudian tidak akan melaksanakan aktivitas korupsi. Nah, jadi ini yang kemudian faktor ya, kenapa kemudian masih marak aktivitas korupsi ya, padahal sudah banyak orang-orang yang tertangkap dan dipenjarakan oleh negara, tapi masih melaksanakan korupsi, berarti mereka tidak menganggap bahwa penjara karena aktivitas korupsi itu adalah sesuatu yang menakutkan ya. Mereka masih belum jera ya. Nah itu kemudian untuk faktor-faktor mengapa kemudian korupsi itu masih tetap terjadi padahal sudah banyak orang-orang yang dipenjara, kemudian secara individu banyak juga orang Muslim yang ditangkap dalam kasus korupsi tersebut. Jadi kemudian keimanan mereka itu tidak menjadi kontrol diri mereka gitu. Jadi keimanan itu seolah-olah lenyap dalam dirinya gitu. Nah itu Umar. Oke, baik Tad. Syukur atas penjelasannya. Nah, tadi kan bisa kita ringkas bahwasanya sebab ya atau faktor-faktor yang terjadinya korupsi ya yang secara terulang-ulang itu ada faktor internal ya secara individu dikarenakan gaya hidup yang konsumtif tadi yang sudah dijelaskan dan juga rakus atau tamak dan juga kontrol diri yang lemah ya sehingga lemahnya iman itu yang individu dan juga tadi ada faktor eksternal ya mungkin adanya celah dalam regulasi sehingga seseorang itu dan untuk korupsi karena ada celah di sana ya jadi dia bisa memungkinkan untuk melakukan korupsi dan juga di faktor eksternal lagi yaitu hukum yang tidak menjerakan ya karena di penjara beberapa tahun ya terus keluar korupsi lagi ya tadi ya karena tidak jera karena malah untung di sana dia ya tidak ada efek jeranya. Nah dari beberapa faktor tadi yang sudah dijelaskan tadi dalam pandangan Islam ya atau Islam memandang korupsi tersebut dan juga bagaimana sih Islam mengatasi atau memberikan solusi nih untuk mengatasi kasus korupsi tersebut Nah, mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih pandangan Islam atau solusi dalam Islam cara mengatasi korupsi yang marak sekarang yang itu terjadi secara terulang-ulang dan orang tidak jera setiap tahun ada saja kasus korupsi tersebut ya itu bagaimana mungkin bisa dijelaskan Nah kemudian yang harus kemudian kita pahami ya sebagai individu tentang kemudian kesempurnaan agama Islam ini kemudian harus kita pahami ya untuk kemudian menjawab bagaimana sih kemudian Islam menyelesaikan kasus korupsi ya. Jadi kemudian kita harus memahami Islam sebagai agama kita gitu. Jadi Islam itu agama yang kemudian sempurna ya. Allah SWT sudah sempurnakan Islam, sudah tidak ada risalah lagi setelah Nabi Muhammad SAW wafat ya. Jadi Islam sudah sempurna. Ini harus kemudian kita pahami. Kesempurnaan Islam itu bukan hanya dalam hal ibadah mardhoh ya, atau ibadah-ibadah ritual seperti bagaimana kita menyembah Allah dalam perkara sholat, haji, puasa, kemudian zakat, dan lain sebagainya.
Kemudian Islam juga selain mengatur hal tersebut ya, Islam juga mengatur hubungan antara dirinya sendiri ya. Dalam hal apa? Misal dalam hal berpakaian, kemudian makan, gaya hidup, itu Islam juga memberikan aturan. Dan yang ketiga, Islam juga memberikan peraturan tentang hubungan sesama manusia. Gitu. Manusia sebagai makhluk sosial ya, jadi butuh dengan manusia yang lainnya. Gitu. Nah, karena manusia ini nanti akan berinteraksi dengan manusia yang lainnya, maka di situ Islam hadir ya untuk memberikan pemecahan masalah ketika terjadi interaksi antara satu dengan yang lainnya. Jadi kita harus memahami itu terlebih dahulu bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna. Makanya kemudian kalau para ustadz ya menyebutkan bahwa Islam itu mengatur ya dari kita bangun tidur sampai kemudian tidur lagi. Jadi selama kita beraktivitas dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, berarti semua aktivitas kita ini Allah SWT sudah memberikan pandu-panduannya gitu. Jadi tidak ada celah untuk kemudian kita tidak terikat dengan Islam. Nah, itu yang harus kita pahami ya. Jangan sampai kemudian mengatakan bahwa ini kan pekerjaan gitu. Ini pekerjaan, jangan bawa-bawa pekerjaan dalam jangan bawa agama dalam pekerjaan, itu tidak bisa gitu ya. Jadi Islam mengatur segala sesuatu. Atau mungkin yang baru kan ya, beberapa kali yang lalu tentang olahraga gitu ya. Jangan bawa-bawa agama dalam olahraga. Nah, kalau kita kembali ke konsep awal tadi bahwa Islam mengatur hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya ketika berinteraksi, maka segala sesuatu yang terjadi antara manusia satu dan manusia lainnya dalam berinteraksi itu Islam hadir. Kalau misalnya olahraga ya, olahraga itu apakah sesuai sepak bola ya? Apakah kemudian itu termasuk hubungan antara dirinya sendiri? Kan tidak ya. Sepak bola itu ada interaksi manusia dengan manusia yang lainnya gitu. Jadi makhluk sosial ya, termasuk dalam aktivitas makhluk sosial itu adalah bermain sepak bola. Nah, maka Islam juga pasti hadir di situ ya, untuk mengaturnya. Apakah kemudian bagaimana apakah sepak bola dibolehkan dengan pakaian begini dan kemudian tidak begini gitu. Nah, itu semuanya diatur dalam Islam juga gitu ya, tentang perkara hubungan kita dengan manusia lainnya. Atau kemudian dalam hal makanan gitu ya. Apakah kemudian kita tidak membawa Islam dalam perkara makanan ya. Kalau tadi kan olahraga ya, kita ambil contoh. Olahraga itu kan adalah mengolah fisik ya, supaya sehat. Nah, kalau olah makanan ini kan masakan gitu. Apakah kemudian kita tidak membawa-bawa agama dalam perkara olah makan ini? Makanan dan minuman. Tentu kita membawa ya. Misalnya apa? Kemudian kita tidak meminum apa-apa saja Allah kemudian haramkan. Kita tidak memakan apa-apa yang saja Allah haramkan. Itu kan semua tentang perkara olah makan dan olah minum ya. Semuanya diatur dalam Islam. Nah, jadi maka begitu juga dengan aktivitas pekerjaan ya. Karena pekerjaan ini adalah amanah ya. Di mana kemudian kita bekerja, maka di situ kemudian kita diberikan amanah. Berarti ini termasuk dalam aktivitas manusia berinteraksi dengan manusia lainnya. Maka Islam juga akan hadir di sini. Jadi Islam itu adalah agama yang sempurna, tidak hanya mengatur masalah ibadah kita kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tapi juga mengatur dalam perkara diri kita sendiri dan kemudian perkara antara diri kita dengan manusia lainnya kita berinteraksi. Dalam hal ini ya, kita bisa membacakan surah Al-Maidah ayat 3 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku ya. Dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Nah, jadi ya, poin yang pertama ya, untuk kemudian menyelesaikan kasus korupsi, ya kita harus memahami Islam dulu ya. Dasarnya adalah kemudian Islam, bahwa agama Islam itu adalah agama yang kemudian sempurna mengatur segala sesuatu. Nah, selanjutnya kasus korupsi itu kan terjadi ya, dilakukan oleh individu ya, dengan individu lainnya. Maka Islam seperti tadi ya, akan mengatur ya, akan mengatur dalam hal ini. Kalau kemudian kita mengacu, ini ada hadis ya, hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda ya, tidaklah orang yang berzina saat ia berzina dalam keadaan mukmin. Kemudian tidaklah orang yang mencuri
saat dia mencuri dalam keadaan mukmin, dan tidaklah orang yang minum arak ya saat ia minum arak dalam keadaan mukmin. Nah, kita bisa mengambil hikmah dari hadis ini dalam perkara-perkara lainnya. Misalnya apa? Tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika dia dalam keadaan beriman ya. Tidaklah korupsi orang yang kemudian akan melaksanakan korupsi kemudian ketika dia beriman. Jadi kenapa? Apa yang bisa kita ambil dari sini? Bahwa ternyata kalau kemudian kita bermaksiat, itu kemudian berarti iman kita tidak memiliki peran di dalamnya, atau kemudian iman kita itu kita hilangkan, sehingga kemudian kita melaksanakan aktivitas-aktivitas kemungkaran seperti korupsi dan lain sebagainya. Ini kemudian ketakwaan dalam individu itu harus diperhatikan ya, agar apa? Agar dorongan-dorongan untuk kemudian korupsi atau perkara-perkara kezaliman lainnya itu kemudian tidak kita lakukan. Nah, jadi setiap kita seorang muslim itu kemudian harus memperhatikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kembali lagi, untuk apa kita hidup gitu ya? Kita hidup di dunia ini aja untuk kemudian mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencari kebahagiaan yang bagaimana Allah ridho gitu ya. Bekerja keras bagaimana bekerja keras yang kemudian itu Allah ridho gitu. Kalau kemudian mencari kebahagiaan dengan cara memperbanyak harta, tapi dia dapat dengan cara yang haram, apakah Allah ridho? Ya tidak gitu ya. Jadi Allah tidak melarang kita untuk kaya. Ya. Umat Muslim itu tidak dilarang untuk kemudian kaya, tidak dilarang punya barang-barang mewah. Tetapi umat Muslim itu kemudian diatur ya, bagaimana cara mendapatkan harta, bagaimana cara memiliki barang-barang yang mereka sukai dari jalan yang halal, dan kemudian digunakan juga dalam perkara-perkara yang halal. Jadi ini yang kemudian banyak hilang ya dari individu-individu yang melaksanakan aktivitas korupsi, bahwa dia melaksanakan korupsi, dia kemudian tidak teringat bahwa dirinya itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, yang dia harus tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya dalam hal ini ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan yang dosa, padahal kamu mengetahuinya. Nah, ini kemudian dari surat Al-Baqarah ayat 188. Ini kemudian juga bisa menjadi pertimbangan secara individu untuk kemudian kita tidak melaksanakan aktivitas kemungkaran seperti korupsi, mencuri, dan lain sebagainya. Jadi kontrol individu itu sangat berperan ya dalam bagaimana Islam kemudian mencegah aktivitas kemungkaran seperti korupsi. Atau kemudian kita juga harus memperhatikan ya, ada hadis ya, riwayat Imam Ahmad, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tidak akan masuk surga ya daging yang tumbuh dari hal yang dimurkai Allah, atau yang dari yang haram ya, dan neraka adalah paling tepat untuknya. Nah, ini kemudian harus menjadi referensi ya untuk kemudian kita taat kepada Allah SWT dari hadis ini ya, di mana Allah SWT mengharamkan daging yang kemudian tumbuh dari harta yang kemudian diharamkan oleh Allah SWT ya. Cuma kalau kemudian orang yang korupsi itu memperhatikan hadis ini gitu ya, seharusnya mereka dengan adanya hadis ini mereka menjadi terhenti dalam melaksanakan aktivitas kemungkaran seperti korupsi gitu. Kenapa? Karena ancamannya adalah neraka gitu ya. Kita sebagai seorang muslim gitu ya, apa sih yang kemudian bisa memotivasi kita untuk kemudian taat, memotivasi kita untuk tidak melaksanakan kemaksiat? Ya tadi, ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan ridho Allah kemudian kita mengharapkan surga ya. Kemudian kita juga meminta dijauhkan dari neraka. Nah, kalau kemudian peraturan-peraturan ini kemudian diabaikan, ya maka wallahu alam ya, tujuan hidup di dunia itu sudah untuk apa ya? Kalau tujuan hidup di dunia hanya untuk kemudian mencari kesenangan, mengharamkan daging yang tumbuh
dari harta yang haram, ya udah kita jauhi gitu ya. Dan kemudian kita terabas rambu-rambu ini. Atau kemudian kita juga bisa melihat ya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di sini ada sebuah riwayat ya. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Muaz bin Jabal ya ke Yaman, itu Muaz bin Jabal itu kemudian dipanggil lagi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dinasihati, janganlah kamu mengambil sesuatu tanpa izin saya, karena hal itu adalah gulul, dan barang siapa berlaku gulul, maka ia akan membawa barang yang digelapkan pada hari kiamat. Untuk itulah aku memanggilmu. Nah, kemudian sekarang berangkatlah untuk tugasmu. Nah, jadi itulah pejabat yang Rasulullah SAW utus ke Yaman, itu kemudian disampaikan, jangan sampai kemudian mengambil harta gulul, karena itu nanti akan membawa penderitaanmu ketika di yaumil akhir nanti. Ini ya, jadi ini bagus nih kemudian ada di sini gitu ya, ketika pelantikan pejabat-pejabat itu dibacakan lagi gitu. Untuk apa? Untuk memotivasi kesadaran keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kemudian ketika diberi amanah, ya laksanakan amanah itu. Jangan sampai kemudian kita khianat di amanah yang sudah diberikan oleh orang-orang yang memberikan kita kerja. Kalau dalam hal ini kan biasa orang yang korupsi itu mereka bekerja dibayar oleh negara ya. Maka ya sebagaimana seharusnya dia tidak boleh berkhianat gitu. Dan selanjutnya ada juga nih ya, ini tentang gratifikasi gitu ya, atau memberi hadiah kepada pejabat. Ini kemudian kalau kita perhatikan dalam riwayat-riwayat, itu kemudian harta yang didapat ya, dari hadiah karena kemudian kita bekerja di suatu lembaga negara, itu kemudian dilarang kalau dalam Islam. Apa itu? Di sini ada riwayat ya, bahwa ketika Rasulullah SAW itu mengutus seseorang untuk mengambil zakat gitu, di suatu wilayah. Nah, ketika seseorang itu pulang ya menghadap Rasulullah SAW, maka orang itu memberikan harta zakat yang sudah ditariknya, kemudian dia mengatakan lagi, ini harta zakat dan ini kemudian harta saya yang dikasih oleh para penduduk gitu. Maka Rasulullah SAW marah dalam hal ini gitu ya. Jadi dia sudah diberikan tugas oleh Rasulullah SAW, sudah digaji oleh Rasulullah SAW, ketika dia kembali melaksanakan tugas, dia serahkan harta zakat, kemudian dia bilang, ini harta zakat, dan ini kemudian adalah hadiah dari penduduk buat saya. Maka Rasulullah SAW marah ya. Kemudian dengan ungkapan, kenapa kamu tidak duduk-duduk saja di rumah orang tuamu ya, sehingga harta itu datang. Nah, ini kemudian riwayat yang melarang ya, seorang pejabat negara yang dia sudah diberikan amanah, sudah diberikan gaji oleh negara, tapi kemudian dia mengambil hadiah dari para penduduk. Ini kemudian dilarang di dalam Islam. Nah, ini juga bisa menjadi perhatian ya, karena kalau kita baca di jenis-jenis korupsi, gratifikasi itu adalah sesuatu yang tidak dibolehkan ya. Misalnya kepala sekolah sudah dibayar, kemudian menerima hadiah ya dalam pekerjaannya itu dari wali murid atau ke apa misalnya, atau kemudian pejabat-pejabat negara lainnya, ini kemudian dilarang ya gratifikasi. Nah, kalau dalam Islam jauh-jauh hari ini kemudian juga sudah diperingatkan tuh kemudian tidak boleh ya aktivitas seperti ini, karena nanti di akhirat dia akan memikul harta yang kemudian haram itu di yaumil akhir nanti. Dan juga ini ada lagi ya, ini dalam perkara pemberian suap, di mana kemudian dalam Islam ternyata suap menyuap itu adalah sesuatu yang kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di dalam hadis Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, alar rashi wal murtashi, laknat Allah kepada pemberi suap dan penerima suap. Ini ya banyak sekali kemudian kalau kita perhatikan di ini ya, di negara kita ya, terkhusus nanti kemudian ketika tahun 2024 sebentar lagi ya, tahun di mana pemilu itu berlangsung. Nah, ini aktivitas suap dan menyuap biasa terjadi. Mungkin kalau nanti kita bisa mendokumenterkan, itu pasti di rumah kita ada yang mendatangi gitu ya. Bapak Ibu mohon dukungannya. Nah, ini ada sembako tidak seberapa atau ampau tidak seberapa, nanti mohon dukungannya ya. Itu bahasa halusnya seperti itu ya, minta dukungannya gitu. Padahal itu aktivitas pemberi suap, dan kemudian warga yang menerimanya itu penerima suap. Nah, aktivitas ini ya kalau kita perhatikan lazim ya,
Ini kan termasuk dalam kasus korupsi juga ya, menerima suap dan memberi suap, walaupun untuk kemudian tujuan memperoleh jabatan. Padahal ini sesuatu yang Allah laknat. Tapi herannya, ini perkara yang Allah laknat, kalau di negara kita ini sesuatu yang lumrah ya. Kalau kemudian kita sering dengar istilah, wah ini besok mau coblosan, kita begadang yuk, biar dapat serangan fajar. Ya, serangan fajar dapat dengan istilah-istilah serangan fajar ya, seolah-olah itu sesuatu yang indah gitu ya, serangan fajar kan. Kalau serangan fajar kan mentari yang terbit gitu ya, menghangatkan badan gitu. Ini serangan fajar, apa konotasinya itu adalah tunggu suapan datang nih, kalau ada suap kita terima gitu. Siapa yang paling banyak itu kemudian yang kita pilih. Nah, ini sudah bahasanya itu ini sudah menjadi sesuatu yang lumrah gitu di tengah-tengah warga negara kita saat ini. Ini sangat memprihatinkan ya. Padahal laknat Allah bagi para pemberi suap dan kemudian penerima suap. Itu dalam ketakwaan individu ya. Jadi yang pertama tadi kemudian kita harus memahami Islam, bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna, mengatur interaksi kita dengan diri kita pribadi, mengatur interaksi kita dengan manusia yang lainnya, mengatur interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Kemudian faktor yang terakhir itu adalah pencegahan ya, atau sanksinya. Ini kemudian harus kita hitungkan juga ya, perhatikan juga. Kalau kemudian ya para pejabat yang kalau dalam Islam ya, pejabat itu kemudian sudah diberikan gaji yang lebih dari cukup ya, untuk memenuhi kebutuhannya. Lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhannya, diberikan fasilitas, tapi ketika dia korupsi maka Islam akan memberikan hukuman yang tegas. Nanti hukumannya bagaimana? Hukumannya nanti akan diserahkan kepada qadhi atau hakim di dalam Islam. Apakah kasus korupsinya itu termasuk dalam perkara dihukumi seperti pencuri yang harus dipotong tangannya dan disita hartanya, atau bagaimana? Itu kemudian bagaimana qadhi akan mengijtihad ya, mengijtihad hukum terhadap kasus-kasus korupsi yang ada. Dan kemudian level-level korupsi yang misalnya level ini hanya puluhan juta misalnya, ini ratusan juta, atau kemudian sampai kemudian bermiliar-miliar bahkan bertriliun-triliun, maka nanti qadhi atau hakim dalam Islam itu yang akan memutuskan. Kalau kemudian kita baca sejarah, atau kemudian kita melihat ya, kalau dulu tuh di salah satu TV swasta itu menayangkan dalam 30 hari di bulan Ramadan itu adalah biografi Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab dalam bentuk film ya, serial yang kemudian ada 30 jilid untuk kemudian di bulan Ramadan. Nah, itu kan kita bisa perhatikan ya, seorang pemimpin negara ya, khalifah ya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika dia memimpin negara ya, itu kemudian ditegur. Ditegur kenapa? Ternyata ketika Abu Bakar itu memimpin kaum muslimin ya, sulit ditemui di siang hari. Gitu. Ternyata ketika dicari sebabnya, Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah bekerja sebagai pedagang ya, untuk membiayai nafkah kehidupannya. Nah, sampai kemudian ditegur oleh para sahabat gitu. Kalau begitu Anda tidak perlu lagi berdagang, biar kemudian nanti Baitul Mal ya yang akan menggaji Anda dalam memimpin negara ini, mengurusi urusan umat ini. Nanti Baitul Mal akan yang memberikan gaji ya, negara akan memberikan gaji. Maka kemudian tidak usahlah bekerja, maka dicukupi gitu pekerjaannya, kebutuhannya dicukupi gitu ya dari Baitul Mal milik negara. Begitu juga dengan Umar ya bin Khattab radhiyallahu an. Beliau ketika memimpin sebagai pemimpin kaum muslimin ya, pemimpin negara, khalifah pada saat itu, beliau tuh ketika merasa kebutuhan pemberian atau gaji dari Baitul Mal itu terasa masih belum mencukupi, maka beliau tuh mengajukan kepada para sahabat ya, dengan malu-malu ya. Apa itu ya? Itu dia meminta pakaian lagi gitu. Satu buah pakaian untuk musim dingin kalau tidak salah, satu buah lagi pakaian buat musim panas. Sudah itu aja gitu. Jadi penambahannya itu penambahan kalau yang kemudian kita hitung-hitung itu penambahannya sangat sedikit gitu. Itu dilakukan atau diminta oleh sosok sebagai pemimpin negara. Nah, ini luar biasa gitu kan, teladan-teladan seperti para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Maka ini harus kemudian kita perhatikan gitu ya di negara kita saat ini, dan kemudian untuk individu-individu yang kemudian memiliki jabatan di
kenegaraan gitu. Maka harus kemudian mempedomani apa yang sudah dicontohkan oleh orang-orang terdahulu, bagaimana kemudian dia memimpin, ya, mengemban amanah, tidak berkhianat, dan lain-lainnya. Jadi inilah yang kemudian yang bisa mencegah terjadinya korupsi. 3 hal tadi. Yang pertama adalah kita harus memahami Islam sebagai agama yang sempurna. Kemudian dari sisi individu itu kemudian harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dari sanksi juga harus memberikan efek jera gitu ya. Efek jera kepada para pelaku korupsi. Kalau kemudian sanksi tersebut kemudian tidak memberikan efek jera, ya pasti aktivitas korupsi itu akan masih tetap terjadi gitu. Dan kemudian ketika regulasinya juga masih memberikan celah, maka ya korupsi itu akan masih tetap terjadi ya, dengan sifat tamaknya manusia, rakusnya manusia ketika tidak dibentengi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Umar. Masih di mute ya Umar. Masya Allah ya. Para pemirsa yang budiman, tadi sudah dijelaskan ya oleh Ustadz Wan ya, bagaimana Islam itu memberikan solusi ya yang sangat sempurna dalam mengatasi ya kasus-kasus korupsi yang marak pada saat ini ya. Yang pertama ya, bisa dikatakan ya, kita harus memahami Islam itu terlebih dahulu, bahwasanya Islam agama yang sempurna ya. Islam agama yang sempurna yang bukan hanya mengatur ya ibadah ritual saja, namun ia mengatur ya hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, hubungan dirinya dengan diri sendiri, dan juga hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga kontrol dirinya itu semakin kuat karena imannya semakin meningkat. Nah, yang kedua yaitu sikap ketakwaan ya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia takut untuk berbuat ya hal-hal yang seperti korupsi. Dan yang ketiga yaitu ya, sanksi yang tegas atau hukumannya. Korupsi ini ya itu tidak mau lagi ya memberikan efek jerah ya terhadap orang-orang yang melakukan kasus korupsi tersebut. Mungkin itu Ustaz ya solusi ya yang dalam Islam ya sudah berikan ya. Nah, para pemirsa yang budiman ya, mungkin itu ya hari ini ya, alhamdulillah kita sudah membahas ya bagaimana ya mengenai Indonesia. Nah, sepertinya Umar sih ya dalam Islam dalam mengatasi closing statement dan mengenai nggak ada dan atau kata-kata penutup dan oh iya ya. Tadi soalnya macet-macet ini apa? Sinyalnya antum. sinyalnya macet-macet ya. Ya, penutup ya. Ya. Ya, kalau kemudian kita harus memahami ya bahwa kita sebagai seorang muslim ya, kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia untuk kemudian beribadah. Beribadah dalam hal apa saja. Beribadah ketika kita berinteraksi dengan Allah, itu termasuk dalam ibadah mardhah ya. Kemudian dalam aktivitas kita dengan sesama manusia, di situ juga ada ibadah ya. Ketika kita berinteraksi dengan manusia sesuai dengan yang Allah telah syariatkan, maka di situ ada nilai ibadah, di mana kita menyadari ya, ketika berinteraksi dengan tetangga atau kemudian berinteraksi dengan yang lainnya dalam perkara sosial, kita menyadari di situ ada aturan Allah yang harus kemudian kita terapkan, kita laksanakan, maka akan bernilai ibadah. Kemudian bagaimana Islam mengatur diri kita ya secara pribadi. Kemudian ketika kita menyadari Allah SWT mewajibkan kita menutup aurat, atau kemudian Allah melarang kita untuk kemudian berdusta, kemudian memakan makanan yang haram, minuman yang haram, itu kemudian kita tinggalkan dengan kesadaran bahwa kita ini adalah makhluk Allah, dan kemudian kita harus taat dan aturan-aturannya, maka di situ akan bernilai ibadah. Nah, dari ketiga konsep inilah yang kemudian harusnya
Ya, seorang muslim itu menjadi mawas diri ya, menjadi hati-hati dalam setiap aktivitasnya. Terlebih lagi ya untuk orang-orang yang memiliki jabatan yang kemudian diamanahkan oleh negara atau bekerja di bawah negara ya, digaji oleh negara, maka dia harus kemudian amanah dan kemudian tidak mengkhianati amanah yang sudah dia pikul ya. Karena kalau kemudian kita perhatikan kasus korupsi sangat luar biasa merugikan negara ya. Sangat-sangat luar biasa merugikan rakyat Indonesia. Misalnya kasus tadi lah contoh ya, bantuan COVID, kemudian korupsi, ini kan sungguh luar biasa. Nah, intinya adalah bahwa ketika syariat Islam itu diterapkan ya, Islam itu kemudian diterapkan dalam perkara ibadah kepada Allah, dalam perkara interaksi kita dengan manusia, dalam perkara diri kita pribadi, maka disitulah nanti akan terwujud ya, apa yang disebut dengan Islam rahmatan lil alamin ya. Seorang muslim tidak lagi akan korupsi gitu. Seorang muslim tidak lagi akan melakukan kemaksiatan yang lainnya ketika syariat Islam dalam hal-hal tertentu, dalam hal yang kemudian kita laksanakan, itu kemudian kita selalu terikat dengannya. Maka terwujudlah Islam rahmatan lil alamin. Nah, itu kemudian harus kita perhatikan. Nah, demikian Umar. Oke, Masya Allah. Syukran jazakallah khairan dan atas penjelasannya ya mengenai materi pada hari ini ya. Semoga ya menjadi ilmu ya, menambah wawasan kita ya dalam menjalani ya kehidupan kita sehari-hari dan menjadi apa yang kita laksanakan untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehingga terbentuklah ya Islam secara kafah ya, Islam yang secara sempurna ya. Sekali lagi syukran jazakallah khairan dan atas penyampaiannya ya. Iya, sama. Terima kasih ya para pemirsa yang budiman yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah itu tadi ya penjelasannya ya mengenai Indonesia darurat korupsi ya. Semoga ya pemirsa yang budiman ya mendapatkan ya wawasan ya terhadap kasus-kasus korupsi yang terjadi ya, marak yang terjadi ya pada saat ini dan solusi Islam dalam mengatasi hal tersebut. Itu saja pemirsa yang budiman ya. Terima kasih. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.